السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم، وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب حضرة الشيخ العالم العلامة سيد محمد جبل الدين القاسم الدمشقي، وخصوصا إلى الشيخ محمد إمام الغزالي نفعنا الله به. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير لطلب البركة والنفع لقبول حاجاتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة التعليم. Bayanul ilmi alladhi huwa fardu ainin. Menjelaskan tentang ilmu yang wajib bagi setiap muslim, laki-laki perempuan untuk dipelajari. Namanya fardu ain, wajib setiap individu personal. Ada ilmu yang wajib ain, ada yang sifatnya fardu kifayah. Di sini bayanul ilmi alladhi huwa fardu ain menjelaskan tentang ilmu-ilmu apa saja yang sifatnya setiap muslim harus belajar dan mengetahui. Artinya kalau tidak berarti dia berdosa, ya. Setiap muslim harus fardu ain sama dengan kewajiban kita sholat, ya. Sama dengan kita wajib sholat, ilmu ini juga sama kedudukannya. Karena dengan ilmu ini kita tahu tentang sholat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Jadi belajar ilmu merupakan fariidah. Fariidatun ala kulli muslimin, kewajiban utama. Jadi dalam terminologi usul fikih itu ada fardu, ada wajib, ya. Kalau wajib itu sebuah hasil dari proses istimbatul hukmi para ulama, para mujtahid, maka lahirlah hukum wajib. Tapi kalau itu berdasarkan dari nas Al-Quran, maka itu disebut dengan fardu. Ya, ada perbedaan grade-nya, ya. Kutiba alaikumusiyam. Nah itu, ya. Jadi kewajibannya sudah ditetapkan oleh Al-Quran. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, dalam hal ini thalabul ilmi itu kata Rasulullah fariidatun ala kulli muslimin. Fariidah itu artinya kewajiban yang mendasar, yang kewajibannya itu berdasarkan nas dari syariat. Artinya perintah dari Allah, ajaran agama. Makanya wajib mencari ilmu. Setiap orang muslim wajib, hukumnya wajib. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang ilmi bahwa utlubul ilma walau bisin, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Bahwa proses belajar itu tidak akan pernah selesai minal mahdi ilal lahdi, mulai dari semenjak kita ayunan orang tua, mulai dari bayi sampai kepada kita masuk ke liang lahat. Kenapa? Karena ilmu itu memang tidak ada yang selesai. Jadi Bapak Ibu, yang namanya ilmu itu enggak ada yang selesai. Dan ilmu itu tidak ada yang pasti. Nah ini penting saya sampaikan.
Ya. Bahwa kenapa? Karena ilmu itu merupakan hasil olah dari para ulama atau masyarakat atau manusia menggunakan daya nalarnya menangkap kebenaran yang muncul di alam semesta ini. Allah memerintahkan untuk melakukan iqra, membaca. Nah, proses iqra ini oleh Allah disiapkan dua buku besar sebagai sumber ilmu pengetahuan manusia. Pertama, yang disebut dengan qauli. Qauli itu artinya teks nas yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sumber ilmu pengetahuan pertama. Ada yang bersifat kauni. Kauni ini berarti alam semesta. Ini juga berupa teks. Jadi orang berguru itu tidak harus belajar dari teks buku, tapi belajar dari kehidupan. Ini juga merupakan ilmu pengetahuan bagi kita. Makanya orang dikatakan sudah kenyang makan garam kehidupan. Nah, itu artinya memang kuliahnya sudah lulus dia itu. Ya, artinya mulai dari ditipu sampai dibohongi udah pernah gitu. Nah, itu berarti nggak terima itu. Wah, berdagang bangkrut, sudah bangkrut ditipu orang. Wah, itu orang yang kenyang betul dengan pengalaman. Dia betul-betul sudah belajar dari kehidupan ini. Jadi kehidupan itu seperti inilah maha guru bagi kita semua. Dari itu kemudian dirumuskan menjadi pengetahuan. Ada yang bersifat sosial, ada yang bersifat alam. Ya, dari kauni dan kauli lahirlah dua pengetahuan. Yang satunya bersifat sosial, kemanusiaan, ada yang bersifat alam, ilmu pasti. Bedanya kalau ilmu alam itu sifatnya itu keberulangan. Contoh apa? Matahari mulai dari Nabi Adam sampai ila yaumil kiamat dari timur ya terbenam di barat. Nah, kok kemudian kebalik dari barat ke timur? Nah, itu berarti udah selesai kehidupan itu. Ya, itu udah selesai kehidupan. Berulang dari dulu sampai besok itu terus berulang. Itu namanya hukum alam. Alam itu bersifat keberulangan. Kalau api itu panas, dari dulu api namanya panas ya. Api asmara juga panas kan, membara. Api dendam itu juga semua yang namanya api itu memang panas. Ya, ada air. Nah, air itu memang mengalir dari atas ke bawah. Itu dari dulu terus berulang. Oh, ada Pak, air dari bawah ke atas. Nah, itu air mancur namanya ya. Watak air itu mesti mengalir dari atas ke bawah. Itu kemudian dari situ lahirlah ilmu pengetahuan, kimia, fisika, ya, matematika. Semua ilmu eksak itu lahir dari kauni itu. Sementara ilmu-ilmu sosial, politik, ekonomi, budaya, ya, sosiologi, antropologi lahir dari ilmu yang kauni itu. Semua sifat ilmu itu bersifat relatif. Kenapa? Karena yang merangkum itu adalah manusia. Manusia itu sendiri sifatnya relatif sehingga manusia tidak mungkin dia akan bisa melahirkan sesuatu yang bersifat pasti. Ilmu apapun semua tidak pasti, tidak ada yang pasti. Sampai ilmu pasti pun juga tidak pasti. Gimana kalau saya katakan begitu? Ilmu pasti pun juga tidak pasti. Apa yang paling pasti? Matematika kan? Kalau saya tanya, Bapak Ibu mungkin baru sadar sekarang bahwa matematika pun juga ternyata tidak pasti. Contoh apa? Yang paling sederhana. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Pertanyaannya, kok bisa 1 tambah 1 tuh kok bisa sama dengan 2 tuh mana samanya? Ya. Kok bisa sama? Coba kalau ada papan. 1 ditambah 1 kok bisa sama dengan 2 itu dari mana samanya? Wah itu hasil, lain lagi. Berarti kan gak sama kan? Dari bentuknya udah beda. 1 tambah 1 kok bisa sama dengan 2 itu logikanya di mana? Nah itu sangat sederhana. Bahwa sesuatu yang kita anggap pasti pun itu tidak pasti. Ya.
Kenapa? Karena manusia bukan makhluk yang bisa memastikan sesuatu. Manusia itu makhluk yang sangat relatif, nggak ada yang pasti. Semuanya bersifat relatif. Sampai kacamata saya hilang ini juga relatif. Masya Allah. Yes. Terus menungso wis tuwek ngene ya. Ya, jadi karena itu, karena semua sumber pengetahuan itu berasal dari kauli dan kauni. Kauli dan kauni itu dari Allah, Iqra ya. Lahirlah ilmu pengetahuan, maka tujuan akhir manusia menempuh ilmu pengetahuan itu agar dia sampai kepada kauli, dan dari kauli dia sampai kepada Iqra, akhirnya dia sampai kepada Allahu Akbar. Jadi cara jalannya ini Iqra lahirlah kauli, ada kauni lahir ilmu pengetahuan sosial, humaniora, yang ini lahir ilmu alam. Maka manusia mempelajari untuk sampai kepada Iqra ini harus belajar lewat ini. Ya kan? Harus belajar lewat ilmu pengetahuan, baik alam ataupun sosial, agar dia masuk kepada kaulinya Allah, kauninya Allah. Dari situlah dia menyadari akan kemahabesaran Allah. Artinya kita mau belajar dari apa saja, mau belajar ilmu apa saja, kalau kita sampai betul-betul mendalami ilmu itu akan sampai kepada kauli dan kauni itu. Kalau sudah sampai kepada kauli dan kauni itu berarti dia akan sampai kepada Iqra. Kalau sampai kepada Iqra berarti dia sampai kepada Allah. Nah itu. Jadi kenapa Allah menyuruh manusia, umat muslim khususnya wajib belajar ilmu pengetahuan itu agar dia kenal dengan Allah. Ya, Allah itu tidak suka kalau tidak dikenal oleh hambanya. Tidak suka. Kalau kita menyembah Allah tapi enggak kenal Allah, kita bisa salah menyembahnya. Jangan-jangan bukan Allah yang kita sembah. Saya punya pengalaman ini. Sederhana sekali dan mungkin banyak terjadi. Sudah agak lama memang, saya pernah berkunjung ke Medan. Ke Medan tuh kan dikenal apa? Duriannya kan. Durian ucok, wah itu terkenal itu, durian ucok. Jadi kalau belum ke durian ucok, belum ke Medan, belum sah. Nah nyampe ke Medan, banyaklah mendengar wali santri itu yang tahu kalau saya berkunjung ke Medan. Ya. Karena ingin menghormat saya, memberikan penghormatan, disiapkanlah ya menu terbaik. Nah, ngundang saya untuk berkunjung ke rumahnya dan bahkan saya dijemput ke hotel, disiapkan mobil, disiapkan itu. Untuk menghormati. Judulnya menghormati saya kan. Karena jauh-jauh dari Jogja ke Medan, dihormati seperti itu. Cuman dia tidak tahu siapa Sofiullah itu. Gitu ya. Problemnya nggak tahu Sofiullah. Cuman tahunya ini guru anak saya kan gitu ya. Harus kita hormati, ini harus kita ta'zim seperti itu. Ya udahlah kita hormati. Begitu nyampe, sudah saya dijemput pakai mobilnya lengkap orang mampu ya. Masuk ke halaman rumahnya, baru buka sedikit pintu saya, langsung bau durian itu, masuk ke mobil. Saya dengar bau durian itu langsung pusing saya. Pusing, dan perut saya langsung melilit, enggak dibuat-buat. Memang saya enggak bisa, durian itu enggak bisa. Bagi saya durian itu haram. Haram itu. Biarin bapak-bapak mengatakan halal, bagi saya haram itu. Mutlakon. Kenapa? Baru dengar baunya aja udah pusing saya. Dan perutnya melilit. Jadi saya di rumah dulu di Madura sama orang tua saya. Di Madura Bangkalan tuh ada sampai desa namanya Rongdurin. Rongdurin itu lorong durian. Artinya apa? Kampung itu penuh dengan durian. Dan mayoritas santri saya dari sana. Jadi kalau musim durian, wah rumah itu penuh durian. Ibu saya itu mensiasati. Karena durian tidak bisa dimasak ini, pakai roti. Ya tetap tidak bisa. Tetap tidak bisa. Menolak, perut saya itu tidak bisa. Mungkin baunya bisa hilang. Begitu nyampe ke lidah udah nggak bisa ditipu kan. Rasa durian itu. Sudahlah semua siasat itu.
Artinya nggak berhasil, saya tetap alergi durian. Alergi dalam artian nggak bisa. Saya cerita durian aja udah mulai mual saya. Ya, jadi apa yang terjadi? Ya saya langsung tutup. Saya minta tolong sampean aja yang turun, teman saya itu. Sampean aja turun. Itu sampaikan soalnya. Saya lihat betul orang tuanya nyambut dengan penuh harap, melihat saya seperti itu kan kecewa. Tapi kecewa juga rasa bersalah kan. Bukan sekedar itu, disiapkan berapa paket untuk dibawa pulang itu. Paket durian, full durian. Bapak, kalau saya turun sama dengan membunuh saya sampai apalagi sampai bawain oleh-oleh, mati di jalan saya itu. Gitu ya. Dia mau menghormat saya tapi tidak tahu saya. Sehingga cara menghormatnya salah. Yang bagi dia itu hormatnya luar biasa, bagi saya membunuh itu. Ya, itu sama dengan membunuh saya. Bukan dia salah, salahnya dia tidak tahu saya. Gitu ya. Dia ingin hanya menghormat. Menghormat itu harus ada ilmunya. Menyembah Allah itu ada ilmunya, harus tahu dulu Allah itu siapa. Gimana cara menyembah ilmu itu. Bukan sekedar sholat, bukan sekedar ini. Ada ilmunya, maka kita dituntut untuk belajar. Agar jangan salah. Ya. Kasus seperti saya ini juga ternyata ada yang kejadian betul, suami istri juga terjadi. Suami istri yang tidak pernah kenal sebelumnya dijodohkan orang tuanya. Istrinya masak yang sewenak-enaknya. Masak daging, nggak tahu kalau suaminya asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi. Sekali makan daging langsung out dia. Nangis istrinya. Untung mertuanya ngerti. Sampaikan. Nah itu loh, saking cintanya pada suami dia masak mempersiapkan. Suami begitu datang pulang kerja disiapkanlah makanan paling mewah menurut dia. Apa? Dengan penuh rasa cinta dia memasak. Loh, kan luar biasa itu. Tapi enggak tahu rasa cinta ini bisa membunuh dirinya. Ya, karena dia tidak mengerti siapa yang dia cintai. Nah, agar tepat maka faridatun ala kulli muslimin. Kita diminta belajar. Belajar agar kita man arafa nafsa arafa rabbahu. Kita diminta untuk kenal dulu tentang diri kita itu hadir ke dunia itu karena apa, untuk apa, siapa yang mengadakan kita, maka kita akan mengenal Mang Maha Pencipta. Faminhum ma yudariku bihil at-tauhid wa yu'lamu bihi dzatullah ta'ala wa sifatahu wa sunnata ma tu'rafu bihi al-ibadat wal halal wal haram. Wa ma yuharramu minal muamalat wa ma yuhallu wa minhu ma la ta'lamu bihi ahwalut qalbi. Faminhu maka iku setengah saking ilmu ma yudraku bihi at-tauhid. Ilmu-ilmu yang harus kita ketahui tentang persoalan tauhid ini ya. Di antaranya ilmu-ilmu yang wajib fardu ain kita pelajari. Kita pelajari itu adalah ilmu tauhid ya. Wa yu'lamu bihi dzatullahi ta'ala. Dzatullahi ta'ala. Dan dengan ilmu tauhid itulah kita akan mengetahui zatnya Allah wa sifatuhu wa minhu ma tu'rafu bihi al-ibadat wal halam wal halal wal haram. Dengan ilmu itu kita tahu zat Allah, sifat Allah. Dengan ilmu itu kita tahu bagaimana cara beribadah. Dengan ilmu itu kita tahu yang halal dan yang haram. Karena yang halal dan haram itu masyara'allahu minal muslimin ibadil muslimin an-nawahi wal awamir wal halal wal haram. Jadi halal dan haram itu juga sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Bukan oleh ulama tapi oleh Allah. Ini halal, ini haram, gitu ya. Itu dari Allah. Tugas ulama hanya menjelaskan kenapa ini diharamkan oleh Allah, kenapa ini dihalalkan oleh Allah. Hanya itu. Yang menentukan halal haram itu dari Allah, mutlak. Ya, semua hukum halal haram itu dari Allah. Apa yang Allah haramkan? Sedikit sekali yang Allah haramkan.
dibanding yang Allah halalkan. Ya. Semua kulu mimma razaqnakum halalan thayyib. Seluruh alam semesta ini Allah ciptakan untuk manusia. Artinya apa? Halal dikonsumsi manusia kecuali ada beberapa yang Allah haramkan. Apa yang Allah haramkan? Ya, yang Allah haramkan cuma pertama apa? Al-maitatu. Makanan ya, al-maitatu wad-dam walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillahi bihi. Hanya 4. Seluruhnya Allah halalkan makanan itu kecuali 4 hal. Pertama al-maitatu bangkai. Ya. Wad-damu dan darah yang mengalir. Kalau darah tidak mengalir kayak hati, limpa itu boleh. Halal ya. Darah yang mengalir apa? Ya darah biasanya terjadi di Jogja itu. Ayam disembelih, darahnya ditadai, gitu. Kemudian dijual keripik darah, gitu. Itu haram itu. Walahmul khinzir dan jelas daging babi dan anjing. Wa ma uhilla bihi li ghairillahi bi. Yang keempat, ini hakikatnya halal maitah juga. Hewan yang halal yang mati tidak karena disembelih secara syariat. Jadi hewan mati tapi matinya tidak disembelih secara syariat. Nah ini saya sering mendapatkan Bapak Ibu di Jogja terutama pada saat COVID-19 itu, pandemi itu. Saya sering dapat kiriman ya orang ketika begitu tuh rasa sosial masyarakat kan tinggi semua ya. Ingin saling membantu, saling meringankan artinya memang sebenarnya dasar-dasar agama kita itu sudah merasuk di masyarakat kita. Nilai tepau selironya, nilai, wah saya lihat Jogja itu selama pandemi itu kalau sore orang berbagi gitu ya, luar biasa. Nah salah satunya saya juga sering mendapatkan kiriman lauk, misalnya ayam, box itu, ayam utuh. Nah kalau saya sudah mendapatkan box ayam utuh, ayam goreng atau ayam bakar, ayam panggang, terus di boxnya itu enggak ada label halal, saya udah curiga. Begitu saya buka, apa yang pertama saya lihat? Lehernya. Yang pertama saya lihat kalau ayam utuh itu apa? Lehernya. Disitulah yang menentukan dia halal atau haram. Dan hampir mayoritas pengalaman saya, kalau tidak ada label halalnya di box itu, rata-rata leher ayam itu hanya dicungkil, dibolongi. Mungkin Bapak Ibu pernah menemukan itu ya. Dibolongi saja. Itu tidak halal, itu haram. Karena syarat sahnya, syarat halalnya itu harus terputus 4 saluran. An-najdain, saluran nafas, saluran kerongkongan, dan saluran makanan. Jadi pasti melebar, kalau terputus 4 itu mesti melebar. Kalau dicukil mati ya mati, tapi ini bangkai jadinya maitah, haram. Apa yang saya lakukan ya sudah, dikubur. Gak bisa saya makan. Meskipun saya lihat, waduh ini kok enak kayaknya. Ya raiso, udah bangkai ini. Baunya Masya Allah ya, menggoda iman. Tapi gimana lagi? Jadi ini pertama, di Jogja masih terjadi. Dan beberapa waktu yang lalu saya juga pernah dapat juga kiriman. Hal yang sama. Maka hati-hati Bapak Ibu. Saya pernah, karena kasus ini saya pernah mengadakan pelatihan juleha. Juleha itu apa? Juleha itu bukan temannya Fatimah ya. Juleha itu juru sembelih halal. Disingkat juleha. Saya mengadakan, alhamdulillah ada perusahaan mau membiayai pesantren saya itu mengadakan, karena pesantren saya itu mahasiswa. Saya ngajukan karena melihat masyarakat seperti ini banyak yang memprihatinkan. Saya adakan juleha, cara nyembelih halal. Dibiayai oleh perusahaan. Kita adakan. Saya kaget luar biasa. Ternyata para juru sembelih yang kita undang untuk kita training bagaimana nyembelih yang baik itu, begitu saya kasih pengantar ngaku. Saya cerita pengalaman saya itu ngaku. Ikut saya Pak. Coba. Saya Pak. Saya juga Pak. Loh gitu. Ada 3 orang yang ngaku. Saya kaget. Loh kenapa Bapak lakukan?
Loh gimana Pak? Itu permintaan konsumen. Saya tahu cara nyembelih yang benar tuh harus potong 4 salurannya, melebar. Tapi ini permintaan konsumen. Kata konsumen, kalau melebar itu tidak indah. Loh, konsumen tidak mau. Jelek katanya. Jadi mintanya apa? Dicukil aja Pak. Ya Allah. Artinya apa? Masyarakat kita pun juga banyak yang belum tahu. Dianggap asal mati. Pokoknya ayam itu yang penting mati. Padahal matinya harus memenuhi syariat Islam. Ini masih terjadi. Jadi Bapak Ibu, nah kalau Bapak Ibu ke warung, hindari kalau ada ayam utuh, hindari, jangan lihat lehernya. Kalau Bapak keliru melihat lehernya ternyata bolong, tutulan, ya sudah haram itu, jangan masuk. Tapi kalau Bapak enggak melihat kan enggak tahu. Kalau ada ayam, ada ayam itu udah begini aja. Enggak apa-apa, secara fikih enggak apa-apa. Jangan tahu sekali. Kalau sudah tahu haram sudah. Karena hukum itu hanya terkena kepada orang yang tahu. Kalau enggak tahu ya enggak. Apalagi lihat lehernya. Wah, apalagi sampai dicukil-cukil, delon. Enggak boleh, enggak usah. Ya kalau Bapak alasan punya secara fikih loh ya, saya ajarkan secara fikih. Bapak terlepas dari hukum itu kalau Bapak tidak tahu. Jadi kalau masuk warung ada ayam utuh enggak usah dilihat. Enggak usah dilihat. Enggak usah kepo. Resikonya apa? Resikonya kalau tahu sudah langsung ada hukumnya, haram. Bapak enggak boleh di situ sudah. Itu bangkai itu. Kecuali yang sudah ditetel-tetel ya. Kalau di Jogja kan semua laku. Saya itu tahu di Jogja loh Pak. Kalau ceker ayam itu bisa dimakan. Ceker ayam, kepala ayam itu biasanya kalau di daerah di Madura itu enggak ada yang doyan itu. Di daerah saya itu. Kalau kepala kambing banyak yang makan. Kalau kepala ayam itu opone yang dimut gitu ya. Ceker sampai ikini sayapnya dimut-mut. Itulah kelebihan Jogja. Ya. Gak ada yang sia-sia dari ayam itu. Nah jadi Bapak Ibu kalau berhenti di warung ada ayam utuh sudah jangan. Kalau memang mau makan di situ. Sudah, apa yang harus Bapak iktikadkan? Saya tahu warung ini yang jual orang Islam pasti menyembelihnya secara Islam. Sudah yakinkan gitu aja. Yakinkan gitu aja. Kecuali warungnya ada tanda tambah, tanda kali, tanda itu lain lagi itu ya. Tapi kalau tidak ada apa-apanya, meskipun apalagi di Jogja udahlah mayoritas Muslim ya udah pasti Islam gitu aja. Yakin seperti itu. Itu enaknya Islam itu seperti itu. Selama kita tidak melihat secara langsung berarti kita tidak terkena khitab hukum. Kalau kita tahu kita terkena khitab. Kalau enggak tahu tidak terkena. Ya. Jadi itu dan ini PR bagi kita semua seperti yang saya ceritakan berkali-kali di sini mungkin ya terkasus penjualan daging babi di Jogja ini wah luar biasa yang sudah semakin meningkat omsetnya ya. Kita harus banyak hati-hati. Terutama yang paling rentan masuk di dalam rumah kita ya ayam sembelih itu. Ya. Makanya sekarang pemerintah melalui BPJPH memberikan sertifikasi halal kepada 10 juta UMKM. Halal gratis, self declare. Jadi semua usaha, karena besok tanggal Oktober 2024 seluruh usaha mikro, kecil, menengah, besar harus sudah bersertifikasi halal. Kalau sekarang belum, masih proses pengenalan. Besok Oktober 2024 sudah mandatori undang-undang yang tidak bersertifikasi halal maka tidak bisa dia jualan. Itu ya. Sekarang ini berlomba-lomba pemerintah memberikan gratis sertifikasi halal gratis bagi seluruh pelaku usaha kecil menengah ini. Karena semuanya besok nggak boleh ini sudah. Yang kecil, di pinggir-pinggir jalan, yang gerobak, itu sudah harus ada label halal semua. Oktober 2024 itu, mandatori itu sudah.
Kalau sekarang masih bisa. Dan halalnya nggak bisa halal sendiri itu ya. Gambar-gambar dewe halal itu nggak iso. Kalau sekarang halal menurut keyakinannya masing-masing. Ya enggak apa-apa. Kalau Bapak ada box halal menurut logo tidak resmi, kita usnudon ini menggaransi kehalalannya. Gitu aja sementara. Tapi besok Oktober 2024 sudah nggak bisa lagi, semua harus ada sertifikasi halalnya. Ya, baik itu saja yang bisa sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.